dari Ketua DPC PDIP Kabupaten Jembrana sekaligus membuka acara ini secara resmi kepada Bapak. Kawan-kawan sekalian, marilah kita pekikkan salam nasional kita, salam perjuangan kita, salam yang oleh Bung Karno mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! 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 Waduh, mantap. Ini tanda-tanda ini ciri-ciri kita bisa rebut kembali di 2024. Bu Diah Werdi, mewakili Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Bali yang saya hormati, yang juga sangat saya hormati Ketua Sekretaris Bendahara Redem Provinsi Bali, ada Gede di Bendahara, kemudian ada Desta di Sekretaris, tentu juga ada kawan saya, sahabat saya seperjuangan dari tahun 99 saya kenal, Bu Tira. Beliau berjuang cukup lama. Bagi saya beliau ini orang yang sangat sabar, jadi kesabaran revolusioner. Berjuang terus, tapi belum pernah merasakan yang namanya jadi anggota dewan belum. Jadi wakil bupati belum, eksekutif juga belum, tapi beliau tetap berjuang. Itulah karakteristik sifat asli PDI Perjuangan. Sabar Bu, kata Bung Karno harus punya kesabaran revolusioner. Tidak ibu yang menikmati, mungkin nanti anak. Kalau anakmu tidak, Mas, maka pasti cucumu, kata Bung Karno. Jangan coba-coba mempelesetkan pesan Bung Karno. Dan saya rasakan sendiri ketika orang tua saya terlibat di politik tahun 87, kemudian 92 jadi ketua cabang partai, bapak saya nggak jadi apa-apa, tapi anaknya bisa. Belum sampai ke cucu sudah ketemu. Bekerjalah kamu dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, dan seikhlas-ikhlasnya. Tentu kamu akan mendapatkan hasil. Kalau kamu tidak, maka anakmu. Kalau anakmu tidak, maka pasti. Jadi pasti cucumu. Jadi, dan kita pun hari ini bekerja di partai ini tidak hanya untuk diri sendiri. Saya berjuang kemarin walaupun kalah, saya hanya berpikir suatu saat anak saya, suatu saat pasti cucu saya. Itulah perjuangan. Jangan berpikir hari ini saya harus dapat apa, saya jadi apa. Itu bukan karakteristik PDI Perjuangan. Maka saya sangat bangga sekali dengan kawan-kawan yang selalu konsisten terus berjuang pada jalur perjuangan ini. Yang juga sangat saya hormati kehadiran pengurus cabang. Walaupun tidak hadir Ibu Sri, sebentar lagi juga akan hadir. Kemudian juga kehadiran praksi yang hari ini saya melihat belum lengkap semua, mungkin karena ada kegiatan. Yang sangat membanggakan juga kehadiran PAC, kehadiran ranting se-Jembrana yang tadi sangat kompak. Yang satu persatu saya turun konsolidasi, datang, mereka sangat semangat, bahkan cenderung jengah. Nanti malam saya ada di Batu Agung. Mohon dipersiapkan dengan baik ya. Jadi bikin acara sederhana saja, ngolah-ngolah. Tapi dari tadi jumlah berasnya bertambah terus, Pak Dewo nggak tahu mau ngasih tetangga apa kerabatnya. Nggak apa-apa, masih ada support dari praksi. Kita bekerja terus. Yang sangat membanggakan buat saya tentu kehadiran juga sayap partai dan badan partai. Jadi PDI Perjuangan ini di Jembrana khususnya badan partai hampir semua sudah terbentuk. Bamusi saja belum maksimal, tapi nanti pasti akan kita bentuk. Badan Pemenangan Pemilu Nasional BSPN sudah terbentuk. Baguna sudah terbentuk. Saya melihat ada Pak Sano hadir di sini. Mohon berdiri Pak Sano.
Bahkan Baguna ini sudah pelatihan 2 kali, Pak. Bagaimana mengantisipasi kalau terjadi bencana. 2 kali sudah pelatihan. Ada juga Banteng Muda Indonesia. Tolong berdiri, ketuanya Sela. Anak muda. Kemudian juga kehadiran seluruh komisariat Redem Kabupaten Jembrana. Mukanya baru banyak ini. Ini yang kita inginkan. Bukan, justru yang lama bergabung lagi itu bukan mengepakkan saya. Maka saya selaku pimpinan partai merasa senang begitu masuk kantor partai, merasa ada sebuah energi baru buat partai kita. Luar biasa. Yang hari ini akan melaksanakan rapat kerja cabang. Dengan harapan di dalam rapat kerja cabang tentu ada sebuah evaluasi yang menyeluruh, walaupun ini pertama, tetap langkah yang sudah diambil dievaluasi juga. Kemudian yang tidak kalah penting adalah nanti harapan kami bisa menelurkan program-program yang inklusif dan visioner. Tidak hanya ada dalam semua lapisan masyarakat, tetapi mempunyai cita-cita jauh ke depan. Dan tidak hanya rapat saja, tetapi langsung bergerak, action lapangan. Bekerja di mana rakyat susah maupun senang, itulah PDI Perjuangan. Ini yang di belakang siap-siap terus ini. Sekali lagi saya minta setelah ini bekerja, di mana rakyat senang maupun susah. Saya sering katakan pada kader-kader partai saya, PDI Perjuangan itu tidak kerja hanya saat pemilu saja, legislatif, pilkada, tetapi di mana rakyat senang maupun susah harus terus ada. Rakyat lagi senang, kita ada. Rakyat lagi susah, apalagi. Lagi senang karaoke saja, dewan saya semua ada di sana. Itu rakyat lagi senang, kita harus ada. Sekarang lagi menjamur orang karaoke. Saya lihat dewannya semua latihan nyanyi. Modal 2024 katanya. Karena ada pengalaman jadi presiden karena nyanyi kan. Termasuk juga rakyat susah. Kita harus ada. Redem pun begitu. Bekerja. Real di lapangan. Tetapi jangan lupa juga harus kerja di udara. Era digital ini membuat kita harus bekerja di udara. Tidak bisa kita hanya bekerja di darat tetapi di udara tidak bekerja. Manfaatkan itu. Kalian anak muda, manfaatkan era digital. Saya kira semua Android. Memastikan bahwa Redem itu ada. Redem itu berbuat. Dan rakyat tahu. Rakyat juga merasakan. Kalau dulu saya mohon maaf, saya jarang bermain Facebook. Saya pikir Facebooknya sudah usang. Saya mainnya Instagram. Ternyata kurang populer juga di udara. Jangan sampai pengalaman buruk saya terjadi. Kita bekerja tetap di darat, tetapi di udara harus tetap. Supaya rakyat tahu. Rakyat merasakan kita bekerja. Jangan hanya cuma kita saja yang tahu, tapi rakyat semua harus tahu. Itulah era kekinian yang harus kita lakukan. Kawan-kawan sekalian, sekali lagi saya bersyukur dan bangga kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan acara kepartean kita, terutama rapat kerja cabang, yang tentunya sekali lagi harapannya betul-betul melahirkan sebuah program yang inklusif, visioner untuk kita semua. Tadi ada gerakan atau ada gaung suara rebut kembali, ada suara mutiara yang hilang. Mudah-mudahan
2024 menjadi hari baik buat kita, PDI Perjuangan. Kita awali dengan kemenangan pemilu legislatif. Itu kuncinya dulu. Bagaimana pemilu legislatif harus menjadi milik PDI Perjuangan. November 2024 pilkada tentu juga harus menjadi hari baik buat calon PDI Perjuangan. Siapapun itu, sekali lagi saya tegaskan, siapapun itu. Bagi saya, kalau saya diberikan perintah 2024 menjadi anggota Dewan Kabupaten, siap, harus bertarung dengan Mandadap. Kalau diperintah ke provinsi, mohon maaf izin Bu Diah, saya harus bersaing sehat dengan Bu Diah. Kalaupun saya diperintah kembali mencalonkan diri menjadi bupati, sangat siap. Sekali lagi saya tegaskan, sangat siap. Persoalan menang kalah, persoalan finansial, itu bisa kita pikirkan nanti. Tidak diperintah jadi apa-apa, tidak jadi dewan, tidak jadi calon, hanya ngurus partai saja, siap. Jadi berpartai itu tidak ambisi pribadi. Tiba-tiba 2-3 tahun lagi memang ada yang lebih populer dari saya dan berpotensi menang dari kader kita, kenapa tidak? Saya siap dukung. Buktikan nanti kata-kata saya. Bahkan ketika nanti seandainya saya punya uang lebih, saya berani setengahnya uang saya pertaruhkan untuk calon dari PDI Perjuangan. Setengahnya saya pertaruhkan untuk calon PDI Perjuangan. Ini satu bentuk komitmen saya, karena saya sudah merasakan, sudah pernah nama besar menjadi ketua DPRD hampir 2 periode, jadi wakil bupati, kurang apa lagi. Tinggal sekarang berbuat dan bersyukur untuk partai ini. Tidak ada kata lain lagi. Mudah-mudahan dengan cara begini suatu saat kelak saya akan mendapatkan hasil, kalaupun tidak anak saya dan pasti cucu saya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dengan doa kita semua dan tuntunan ide Sang Hyang Widiwasa, rapat kerja cabang Redem Kabupaten Jemberana secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Merdeka!